melihat dalamnya rindumu. Ketika ku menyentuh relung hatimu, ku melihat dalamnya sakitmu dan ceritamu.
bergabung, mari sama-sama nyanyikan pujian dideklarasikan. Sungai mujizat mengalir, kembang api menyambar. Sungai mujizat mengalir, gelombang api menyambar. Sungai mujizat menggetarkan dunia. Gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir, membanjiri bumi. Oh, ku terima kuasa. Yes, amin, amin. Ayo semua yang di rumah, yang sudah live bersama-sama, mari deklarasikan pujian ini. Terima impartasi. Api menyambar, sungai mujizat mengalir, membanjiri. Ku terima kuasa. Getarkan dunia. Gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir, membanjiri bumi. Oh, ku terima kuasa. Yes, amin. Getarkan dunia. Gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir, membanjiri bumi. Lawatan menyerbu bumi, kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Gelombang lawatan menyerbu bumi, kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Yeah. Lawatan menyerbu bumi. Yes, amin. Kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Yeah. Amin. Lawatan menyerbu bumi, kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Gelombang lawatan sedang bumi, kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembuslah, yes, amin. Berhembuslah Roh Kudus, Roh Kudus.
gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir, banjiri bumi. Atas bumi, atas kota-kota, atas bangsa-bangsa di dunia. Haleluya. Kita karalaba syakaralaba ralabasi. Mari berdoa korabasi kiaralaba sandaralabasi. Kami percaya Tuhan, seluruh hidup kami terus ada di dalam cengkraman kuasa-Mu. Hadirat-Mu mencengkram seluruh hidup kami. Hari-hari yang kami lalui, kami tidak lagi melihat dengan kacamata kami, tapi kami melihat bagaimana Tuhan terus mengimpasi bumi. Lawatan Tuhan sedang terjadi atas bumi ini, atas seluruh umat-Mu di bumi ini Tuhan, termasuk kami yang hari-hari ini terus tersedia bagi Engkau. Kami percaya akan terus kami lihat bagaimana Tuhan akan bekerja. Kami alami, kami merasakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami merasakan dari hari ke hari kehidupan kami, kemanusiawian kami yang biasa kami jalani tidak lagi Tuhan. Kami menjalani kehidupan manusiawi tetapi di dalam Roh-Mu, sehingga hidup kami merasakan bagaimana Tuhan mencengkram seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur siang hari ini kembali lagi kami jumpa di dalam hadirat-Mu Tuhan, dan kami berdoa biarlah seluruh kehidupan kami bersama-sama keluarga rohani terus di-set di dalam kebenaran-Mu, terus dibaharui dari hari ke hari. Karena kami percaya ketika kami tersedia ada di dalam hadirat-Mu, firman di-download bagi kami, maka hidup kami akan terus mengalami peningkatan. Hikmat itu terus bekerja. Ketika pewahyuan pengetahuan firman itu datang kepada kami, hidup kami menjadi jelas dari hari ke hari. Kami makin memahami dan mengerti apa tujuan Tuhan untuk kami, apa maksud Tuhan yang Tuhan inginkan kami terus maju. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, roh pewahyuan itu terus membawa kami meningkat dari hari ke hari, alami kemajuan. Karena kami percaya ketika kami mengalami kemajuan di dalam Engkau, hidup kami di-set dalam kebenaran-Mu, maka kami menjadi gereja yang tidak biasa. Kami menjadi gereja yang tak sama, bukan sekedar menjadi anggota, bukan sekedar seperti member, bukan sekedar kami ada di dalam gereja formalitas, bahkan secara agamawi, tapi kami memiliki keterhubungan dengan sorga, dengan Bapa. Kami percaya hidup kami tak akan dari yang lain. Hamba berdoa siang ini, roh pewahyuan, roh pengertian ada pada kami, sehingga firman Tuhan men-set seluruh hidup kami. Semua hal yang terjadi dalam hidup kami yang belum terbenahi, kebiasaan-kebiasaan manusiawi, sifat-sifat kedagingan, makin hari lewat pewahyuan firman akan membawa kami pada posisi gambaran diri kami yang utuh, gambar diri yang utuh. Dan kami percaya kehidupan kami, manfaat dari pewahyuan itu membawa hidup kami makin kuat. Tidak ada lagi kuasa kekuatan kedagingan yang bisa menjamah dan menyentuh hidup kami, karena pewahyuan firman-Mu memastikan hidup kami teguh berdiri kokoh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa siang ini. Kami berdoa seluruh keluarga rohani, kami semua bersama-sama berkata, kami deal dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus dan Roh firman bagi kami semua siang ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom semua, apa kabar? Ya, kita percaya
hari-hari kita begitu menggairahkan, karena kita tahu kita melalui hari-hari kita tidak lagi melaluinya dengan kekuatan manusiawi, tetapi kita melihat bagaimana kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita, sehingga menjadikan hidup kita enjoy menjalani hidup, karena kita percaya roh yang bekerja dalam kita, kebenaran yang terus menset hidup kita akan membuat kita berbeda menjalani hidup. Kita menjadi orang-orang yang selalu dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga kita tidak lagi ceroboh membiarkan hati kita dikuasai. Hari-hari kita akan kita lalui dengan satu dimensi damai, sejahtera, sukacita, karena kita memiliki kualitas respon hati yang baik dan sikap hati yang akurat dari hari ke hari, sehingga memaknai setiap hari dalam hidup kita dengan cara pandang Allah. Katakan amin. Menyapa kita semua, apa kabar? Memastikan kita semua, seluruh keluarga rohani terus alami terobosan. Terus deklarasikan, mungkin ada keluarga rohani yang lain yang mengalami sakit. Kita percaya kekuatan Tuhan akan terus bekerja sehingga kita dibedakan dari yang lain. Kita deklarasikan, kita berdoa sehingga kuasa dan mujizat Tuhan menyertai kita. Kita mengalami manifestasi daripada kuasa ruang tahta itu bekerja. Karena pewahyuan firman akan di-download bagi kita dari hari ke hari, sehingga kita ada di dalam perlindungannya, kita diamankan. Karena ketika kita taat, kita sungguh-sungguh tersedia. Kita percaya semua kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Apapun tidak akan bisa lagi mendistra kehidupan kita, karena kita dibangun secara akurat di dalam Dia. Dan hari ini siang hari ini memastikan kita semua sudah siap. Kita deal ya. Terakhir kita kemarin bicara tentang poin yang ke-6. Hari ini kita bicara poin yang ke-7. Tapi coba review sedikit di poin yang ke-6 kemarin ya. Manfaat berjalan di dalam pewahyuan. Coba lihat dulu. Manfaat berjalan di dalam pewahyuan. Di poin yang ke-6 kemarin kita belajar suatu kekuatan karakter yang baru. Manfaat dari pengetahuan pewahyuan ya. Kita mengalami kehidupan yang benar-benar karakter kita makin terbangun. Karena pewahyuan membawa kita terus bertumbuh, kita terus mengalami kemajuan, mengalami peningkatan, sehingga karakter kita pun makin kuat, makin teguh, menjadi pribadi yang kokoh, menjadi pribadi yang baru dan tidak mudah berubah, tidak mudah digoncang, tidak mudah mengalami berbagai kondisi, tetapi tetap stabil. Karena Alkitab berkata, Petrus ketika dia diubah oleh Tuhan, ya, dia mengalami kondisi yang berbeda. Yang sebelumnya menyangkal Yesus, tapi pada waktu dia bertumbuh, dia mengalami restorasi, dia mengalami pemulihan. Oh, dengar baik, kita akan terus diset oleh Tuhan, dibenahi oleh Tuhan, sehingga Petrus yang tadinya masih menyangkal, masih ada hal-hal yang tersembunyi kedagingan manusiawi dalam hidupnya, dia diubah sehingga di atas batu karang. Dalam poin yang ke-6 kita belajar kemarin, Petrus diubah dari sebatang bulu menjadi sebongkah batu karang. Sifat rohani yang sejati itu benar-benar mencapai potensi yang maksimal. Itu ada di dalam diri Petrus. Sehingga saudara, dia tidak lagi menjadi orang yang mudah terombang-ambing, mudah menjadi terdistract oleh masalah, menjadi lemah, menjadi kecewa, putus asa, takut, bimbang dan lain-lain. Tetapi dia percaya, dan Petrus menerima di dalam karakter, di dalam kepemimpinannya. Karena dimulai dari kehidupan yang tersedia, dimulai dari pengetahuan pewahyuan firman, diizinkan bekerja, merestorasi hidupnya, dia memberi dirinya dengan sukarela. Maka Petrus menjadi batu karang yang teguh. Dia kuat, dia kokoh di atas batu karang, di atas fondasi Yesus Kristus itu dia dibangun. Itu sebabnya kita gereja Tuhan, mari terus pastikan kita dibangun di atas fondasi yang kuat. Karena ketika kita dibangun atas fondasi yang kuat, maka saya percaya
kita akan keluar dari segala kebodohan kita. Roh Kudus akan menuntun kita sehingga seluruh hidup kita makin hari makin mengalami kualitas yang meningkat. Kita tidak menjadi Kristen cengeng, kita tidak menjadi Kristen biasa-biasa, tetapi engkau menjadi Kristen yang berakar kuat karena pola ilahi itu tertanam, terbangun dalam, tidak lagi menjadi familiar. Firman menjadi lifestyle-mu sehingga datang, engkau tetap berdiri teguh, tetap stabil hidupmu, tidak bimbang, tidak khawatir, tidak ketakutan. Di masa-masa sukar engkau tetap tegar, engkau tetap teguh. Oh, saya deklarasikan muncul gereja perjanjian baru, gereja yang benar, yang berbeda, akan masuk dalam kebangunan rohani. Mereka akan memanifestasikan kehidupan yang terpola, kehidupan yang terbangun, terset di dalam kebenaran, sehingga apapun persoalan, masalah apapun tidak lagi menghentikan perjalananmu. Dan saya deklarasikan, engkau adalah gereja yang tidak bisa dihentikan. Unstoppable church itu ada di dalam engkau. Itu spirit yang kau miliki. Di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan bisa menguasainya. Katakan amin. Oh, dalam basikir, saya percaya saudara, hari lepas hari engkau terus mengalami pewahyuan firman mengupgrade hidupmu, naik bukan turun. Dengar, engkau bukan naik, bukan turun, tetapi engkau naik dalam kapasitas roh yang makin strong, strong dan strong dan strong. Seluruh hidupmu diselaraskan di dalam kebenaran. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, beberapa contoh kemarin Mam sudah kemukakan. Baik itu Petrus, ya siapa lagi? Yakub yang berubah nama dari Yakub menjadi Israel. Lalu 2 orang murid juga ya, yang juga mengalami bagaimana pewahyuan firman itu. Mereka diubah di dalam hadiratnya sehingga mereka bergerak, berjalan sesuai dengan panggilan yang Tuhan tetapkan atas mereka. Amin saudara. Mam berdoa engkau akan bergerak dan masuk lebih dalam dan lebih dalam. Karena dengar baik, ketika pengetahuan firman itu datang pada engkau, maka segala kuasa kedagingan yang mengikat engkau, yang bercokol dan bersembunyi dalam engkau, akan diekspos keluar. Yang ada adalah kehidupan yang makin dibersihkan di dalam firman. Kitab Yohanes, Injil Yohanes berkata, kamu memang sudah bersih oleh firman, tetapi akan terus dibersihkan. Semua ranting yang tidak berguna dipotong supaya makin berbuah lebat. Terjadilah atas hidup kita semua. Hidup rohani kita terus dibenarkan. Jangan saudara merasa cukup. Saya sudah bertahun-tahun jadi anak Tuhan. Itu sudah cukup. Dengar baik. Jika Tuhan menentang engkau, jika Tuhan datang mengevaluasi hidup kita, dengar, artinya mengkonfrontasi hidup kita, maka tidak ada pilihan lain. Harus terima perubahan, harus berubah, selaraskan hidup kita dalam kebenaran. Kita tidak lagi berjalan di dalam kedagingan kemanusiaan kita. Kita harus berubah oleh pembaharuan budi dari hari ke hari. Kita Roma katakan, buku Roma katakan, harus mengalami pembaharuan budi dari hari ke hari. Amin saudara. Itu sebabnya perhatikan baik-baik, kebangunan rohani akhir zaman ini, di masa-masa pewahyuan, gereja harus sadar, saudara dan saya harus sadar. Amin. Kita akan mengalami direstorasi oleh Tuhan. Yakub harus menjadi, namanya berubah, namanya menjadi Israel. Artinya hidup kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, Tuhan akan membenahi kita. Persoalannya adalah, apakah saudara tersedia untuk mau dibenahi oleh Tuhan, atau kita merasa cukup? Saya sudah lama bertobat jadi anak Tuhan, saya sudah melayani luar biasa. Menurut engkau beda menurut Tuhan. Amin saudara. Oleh karena itu saudara, mari pastikan seluruh kehidupan kita dari hari ke hari terus di-set di dalam kebenaran. Karena untuk itulah kita akan menjadi model, kita akan menjadi pola bagi orang lain. Amin saudara. Pada waktu saudara saya menjadi pola bagi orang lain, dengar baik-baik, hidup kita akan menjadi berjalan
di dalam pewahyuan ini akan membedakan hidup kita. Kita tidak lagi mendengar firman sekedar familiar spirit, tetapi firman adalah pengetahuan pewahyuan yang datang untuk mengekspos seluruh hidup kita, membenahi hidup kita, mindset hidup kita, menyelaraskan seluruh kehidupan kita karena firman anugerah. Amin, saudara. Jadi saudara, mari pastikan hidup kita terus diset. Amin. Kita masuk ke bagian yang ketujuh, ya. Roh Kudus tolong kami. Yang ketujuh, saudara perhatikan. Poin yang ketujuh, kita lihat bersama-sama. Gereja dibangun di atas aliran pewahyuan. Manfaat, ya, manfaat dari berjalan di dalam pewahyuan. Jadi ini manfaat yang ketujuh. Ketika saudara dan saya berjalan di dalam pewahyuan, apa yang terjadi? Gereja, yaitu saudara dan saya, dibangun atas aliran pewahyuan. Saudara, pewahyuan ini akan membawa kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tidak ada gereja sejati tanpa aliran pewahyuan. Kalau hanya dibangun secara akali, ya dengan kekuatan manusia, tidak akan mengalami intervensi dari surga secara langsung. Itu sebabnya saudara, tradisi-tradisi manusia harus segera berakhir. Dan agama-agama buatan manusia, ya, tidak akan membuat gereja bisa bertahan, akan teruji. Itu sebabnya mari pastikan seluruh kehidupan kita terus ada di dalam aliran kebenaran pewahyuan firman yang terus mengoreksi kita. Kita tidak lagi menjalani melakoni kehidupan pengejaran kita, ambisi kita. Baik saya sebagai pemimpin bukan mengejar apa yang menjadi keinginan, ambisi. Banyak orang mungkin jadi terkenal, mendirikan panggung seperti saat ini, tetapi tidak, saudara. Kita sedang membangun, bukan menjadi gereja yang memberkati, tapi gereja yang membangun. Perhatikan apa yang Mam sudah jelaskan, gereja tipe I dan gereja tipe Betel. Amin, saudara. Kembali apa yang Mam sudah bagikan, sehingga engkau makin dikembangkan dari hari rohmu, makin terbuka, makin terkoreksi. Dari hari ke hari hidupmu tak akan sama. Engkau akan memahami dan mengerti bahwa engkau dibangun supaya engkau juga jadi pembangun bagi orang lain. Katakan amin. Mereka yang diubah oleh arus pewahyuan akan memiliki pondasi yang kuat. Dengar, saya mampu ulangi sekali lagi. Mereka yang dibangun di dalam pengetahuan pewahyuan firman akan memiliki pondasi kehidupan rohani yang kuat dan kokoh, tidak mudah bergoncang. Itu sebabnya Ibrani pasal 10, ya. Kita lihat di situ dikatakan. Coba saudara perhatikan Ibrani. Di atas jemaatku tidak akan bergoncang. Sorry. Ibrani pasal 12, saudara. Kita lihat di situ. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-26, perhatikan, dan 27, perhatikan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Saya berdoa engkau tidak akan bergoncang. Pastikan engkau memiliki posisi yang berdiri di posisi yang tepat, di waktu yang tepat, di saat yang tepat. Engkau tetap memiliki keterhubungan dengan ruang tata. Engkau memiliki akses di ruang tata, sehingga engkau dengan mudah bisa mendownload apa yang menjadi janji Tuhan atas hidup kita, bahwa kita dibedakan dari yang lain. Oh, bersiaplah, karena hidupmu akan makin kuat, engkau makin teguh. Masalah-masalah, tantangan-tantangan, kegoncangan-kegoncangan setelah ini dan seterusnya, oh dengar baik, engkau yang dibangun di atas pengetahuan pewahyuan firman, memiliki pondasi kehidupan rohani yang kuat dan kokoh, tetap teguh, tidak bergoncang. Kenapa? Karena Tuhan berjanji
Dia di dalam kita, kita di dalam dia. Katakan amin. Oh, bersiaplah. Apa yang kau takutkan tidak akan menimpa engkau. Karena Alkitab berkata, jika kita takut akan apa yang akan terjadi, itu yang terjadi. Jadi saudara, jadikan firman sebagai jaminan. Engkau terus harus menyelaraskan hidup. Kita harus terus menyelaraskan hidup kita dari hari ke hari. Dan memastikan seluruh kehidupan saudara dan saya terus ada di dalam intervensi Tuhan. Katakan amin. Berdoa kita semua dari hari ke hari. Jangan berubah, jangan beralih lagi, jangan coba iblis mendistract hidupmu, membawamu keluar dari jalur. Oh, itu akan sangat berbahaya. Pastikan saya berdoa untuk engkau. Pastikan pewahyuan firman akan terus mengontrol hidupmu. Pewahyuan firman akan memastikan engkau terus berjalan di dalam jalurnya. Engkau terus berjalan, berfokus kepada dia. Karena dia Allah yang hidup. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan engkau yatim piatu. Dengan kata lain, engkau tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Tetapi penyertaannya akan sangat nyata di dalam kehidupanmu. Oh, rata sikiara labasandara labasi. Bersiaplah untuk itu. Pastikan firman Tuhan itu menjadi kekuatan, pondasi yang kuat dalam hidup kita. Katakan amin. Kita perhatikan saudara, untuk dapat membangun gereja, perhatikan, untuk dapat membangun gereja, level mam sebagai pemimpin akhir zaman yang efektif, dengar baik-baik. Kita perlu mam sebagai pemimpin. Buat kita mungkin ada yang live, sementara live sebagai staff, tim kepemimpinan. Kita tidak bisa membangun dengan cara kita, dengan semua akal, kepikiran kita, tenaga kita. Kita merasa uang, punya segala sesuatu, punya relasi, punya ini dan punya itu. Tidak bisa. Kita harus membangun sesuai dengan pola surga. Amin saudara. Pola surga itulah pola dari Allah itu sendiri. Apa yang Tuhan mau? Pola ilahi adalah cetak biru bagi konstruksi dunia. Apa yang Tuhan mau ketika terjadi penghancuran di mana-mana, ketika terjadi berbagai kegoncangan, seperti contoh yang sedang terjadi buat kita sekarang, corona. Kita tidak bisa bertahan dengan kekuatan kita. Iman dan imun itu beda tipis. Iman ya bedanya dengan imun, U dengan A, itu saudara hanya beda tipis. Dengan kata lain, saudara tubuh itu imun kita, maka secara rohani kita harus menjaga iman kita tetap teguh, tetap kuat. Dasar keyakinan yang sudah dibangun ini, saudara, jangan sampai engkau membiarkan diganggu, didistract oleh apapun. Harus terus menjaganya tetap kuat, tetap strong. Doa penyembahan akan membawamu dari hari ke hari makin kuat, makin teguh. Karena tantangan dunia akan terus terjadi kegoncangan. Jangan berpikir aman. Dengar baik-baik, kita sudah diperingatkan oleh Tuhan. Bersiaplah, teruslah teguh, teruslah selaraskan hidupmu. Tidak ada lagi jeda waktu untuk engkau bermain-main, bersantai-santaian. Terus pastikan keterhubunganmu dengan Bapa. Engkau lagi masak sebagai ibu rumah tangga, lagi nyuci sebagai ibu rumah tangga, lagi di kantor sebagai karyawan, sebagai pekerja, sebagai apapun itu, sebagai bisnismen. Arahkan hatimu, arahkan seluruh hidupmu. Koneksi harus terbangun. Ibarat seperti kalau kita punya HP, tidak punya jaringan internet, kita tidak bisa melihat, mengupdate status, atau melihat hal-hal penting untuk saudara membuat status atau menghubungkan dengan apa yang saudara perlu. Dan saudara, jaringan ini amat sangat penting. Itu sebabnya pastikan engkau terus terbangun. Iman dan imun kita harus jaga. Amin. Ketika engkau memiliki iman yang teguh dan kuat, semua yang secara lahiriah akan diselaraskan. Semua yang secara lahiriah, secara manusiawi akan diselaraskan. Karena kuasa firman lebih tinggi dari perkataan apapun dari manusia. Katakan amin. Hati yang gembira harus kau jaga. Semangat yang patah sebaliknya bertentangan, mengeringkan tulang. Artinya ketika engkau terus menjaga sukacita, damai sejahtera, maka doamu akan terus intensif. Maka penyembahanmu akan terus berkobar-kobar. Deklarasi firman terus meningkat, intensitas rohnya. Rohmu akan terus meningkat. Engkau terus alami ada dinamika roh yang luar biasa. Tetapi sebaliknya ketika engkau tidak sukacita, ketika engkau tidak menjaga hatimu yang gembira, sukacita, engkau tidak akan bisa berdoa secara maksimal. Karena itu berkata kepadamu, jaga hatimu, amankan dirimu, amankan teritori hidupmu, sehingga engkau pada waktu menghadapi kondisi apapun hari-hari ini, engkau tetap staminamu tetap terjaga. Engkau terus memiliki kehidupan yang terus terkoneksi. Engkau selalu
berjaga-jaga, engkau selalu terlatih untuk melihat keadaan apapun yang terjadi, mendengar arahan dengan mengeksekusi dengan segera. Karena saudara, kalau kita terhubung secara akurat, pasti saudara, engkau akan selalu dengarkan. Tuhan akan berbicara, Roh Kudus akan selalu memberikan arahan di dalam hati nuranimu. Katakan amin. Oh, rata sikiara labasandara labasi. Perhatikan, itu sebabnya saudara, Mam di sini terus sadar bahwa bukan dengan kekuatan Mam itu bisa membangun saudara, tapi firman, pewahyuan firman harus terus menjadi material penting untuk membangun kehidupan rohani kita. Karena semua firman-firman, semua orang bisa mengutip firman, semua orang bisa berbicara firman. Tapi jika firman itu tidak menjadi pewahyuan yang tajam, yang kuat, yang akurat, maka firman itu hanya sekedar didengar akal kita, ya amin, tetapi tidak bisa mengubah. Keluar gereja mendengar firman, tapi tetap sama, tidak ada satu dimensi intensitas kehidupan roh yang bergelora di dalam engkau. Oh, saya mau berkata kepada engkau, ini waktu masa-masa itu Tuhan terus singkapkan. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa ini masa-masa pewahyuan? Kenapa? Dengar semua ke sini. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga masa-masa pewahyuan ini terus disingkapkan, kebenaran terus dibuka, supaya dengar, kita beroleh kesempatan berubah. Kita beroleh kesempatan berubah. Saya ulangi sekali lagi, kita beroleh kesempatan ketika dievaluasi berubah. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Jika tidak, kita akan terhilang. Jika tidak, jika tidak, engkau akan mengalami diskualifikasi dari proses perjalanan rohani ini. Saya mau beritahu engkau, ayo, ini masa-masa itu. Jangan lewatkan waktumu. Terus bersedia, terus berkata, ini aku Tuhan. Aku mau terus di-set dalam kebenaran. Aku mau terus dibangun di dalam kebenaran. Amin, saudara. Karena untuk itulah engkau akan melihat bagaimana hidupmu terus dibangun. Apapun yang terjadi, miliki hati yang lemah lembut. Mau dibentuk, mau diajar, mau berubah. Dan terus katakan, Roh Kudus, koreksi aku jika ada hal-hal yang engkau sedang berbicara. Berikan aku hati untuk dengan rendah hati aku segera memutuskan, mengeksekusi dan ambil keputusan. Saya harus segera beresin. Katakan amin, saudara. Karena jika tidak, seluruh kehidupan kita ada aman. Kehidupan kita akan berjalan bukan di dalam spirit, dalam tuduh yang benar. Dengar baik-baik. Ketika kehidupan kita tidak ada di dalam keterhubungan dengan Bapa, dengar baik-baik, dan engkau tidak terhubung secara akurat di gereja lokalmu oleh pemimpin anugerah yang Tuhan percayakan, engkau ada di dalam bahaya. Dengar baik-baik. Itu sebabnya amat sangat penting kehidupan rohani kita ada di dalam tuduh yang benar. Tuduh yang benar yang terus menghubungkan kita dengan firman anugerah, dengan ruang tahta, sehingga firman itu terus pengetahuan pewahyuan di-download bagi kita dan membuat kita terus akurat, terus kuat, terus kokoh, sehingga kondisi-kondisi apapun tidak akan dengan mudah mendistract kita. Katakan amin. Bukan firman lagi, tapi kehidupanmu terus alami. Ada satu kuasa, ada satu getaran firman yang bekerja mengamankan hidupmu, terus memastikan engkau makin taat. Karena ketika pengetahuan pewahyuan firman datang dalam hidupmu, engkau akan makin taat kepada Roh Kudus. Tidak ada taat dan setia, terus bertekun di dalam dia, bertekun dalam pengajaran Rasul, bertekun dalam doktrin yang benar. Terus engkau dibangun di hidupmu terus terpola secara ilahi. Makin hari hidupmu makin luar biasa. Engkau akan merasakan hal yang berbeda dalam hidupmu karena firman Tuhan. Amin, saudara. Perhatikan baik-baik. Itu sebabnya mari saudara, saya berdoa kita semua kita terus dibangun di dalam kebenaran. Mama berkata di sini, kita tidak bisa menjadi gereja orang percaya yang sejati, yang kuat, yang kokoh, yang teguh jika tidak dibangun di atas dasar pewahyuan firman. Pengetahuan pewahyuan firman amat sangat penting. Dengar baik-baik. Tidak bisa dibukakan hanya sekedar kita main gereja-gerejaan, tapi kita sudah belajar di kita adalah anak, karena anak mendapatkan warisan. Di luar daripada itu tidak. Amin, saudara. Jadi pastikan kita terus mengalami posisi identitas kita makin jelas, makin jelas, makin jelas dari hari ke hari. Bukan orang percaya yang KJ. Bagaimana ke depan hanya firman-firman yang ya firman itu
itu sudah firman. Tapi saudara, tidak ada arah jelas bagaimana kita ke depan, hidup kita bagaimana, bedai semua hal yang tidak benar. Tidak ada satu kuasa anugerah untuk memampukan kita berubah dari hari ke hari. Mari, ini yang Tuhan sedang inginkan buat kita gerejanya. Yang ke-8, saudara, perhatikan. Yang terakhir, saudara, Mama akan mengakhiri. Saudara, sedikit lagi, sorry. Manfaat berjalan di dalam pewahyuan. Perhatikan yang ke-8. Perhatikan gereja, ya, sebuah gereja yang menang di bumi. Engkau akan membuat engkau menjadi gereja yang menang di atas bumi. Oh, haleluya. Hidupmu akan, karena engkau dibangun di dalam Dia, engkau akan mengalami, oh, hidupmu benar-benar dibangun di atas fondasi yang kuat. Oh, Petrus, Yesus berkata, Petrus, di atas batu karang ini, tunjukkan Matius pasal 16 ayat 18. Kita percaya di atas batu karang ini Allah, aku mendirikan jemaatku dan Allah maut. Artinya kehidupan yang dibangun yang kuat. Siapa batu karang itu? Yesus Kristus namanya. Dialah batu penjuru, dialah batu karang yang teguh bagi kita. Ketika kita dibangun di atas dasar Dia, di atas dasar doktrin yang benar tentang Kristus, kristologi, dengar baik-baik, engkau akan menjadi gereja yang menang di atas bumi, karena engkau dibangun di atas fondasi yang kuat, tidak bisa digugat dan tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Alkitab berkata Yesus mati, bangkit dan menang atas maut. Hal yang sama Alkitab berkata Allah maut tidak akan bisa menjamah engkau. Neraka, perhatikan, tunjukkan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Oh, haleluya. Gereja, perhatikan baik-baik, gereja yang didasarkan atas pewahyuan Allah dan penebusan dari anak Allah yang maha tinggi itu, Yesus Kristus namanya, akan menjadi sebuah gereja yang selalu berkemenangan, yang selalu berkemenangan, yang selalu berkemenangan, karena engkau melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang sungguh-sungguh dahsyat dan ajaib. Jika Dia telah menang, engkau yang benar-benar Dia, engkau juga akan menang. Tantangan, masalah, persoalan apapun tidak akan bisa menyetop perjalananmu, karena engkau tahu ada jalan keluar. Yesus menjadi jaminan kita. Dia sudah mati, bangkit dan mengalahkan maut. Maka engkau adalah gereja yang menang di atas bumi. Itu manfaat ke-8 dari pewahyuan, berjalan di dalam pewahyuan, pengetahuan firman. Amin, saudara, perhatikan baik-baik. Oh, ratasiki aralabasi. Ya, saudara, bukan bicara soal bangunan. Sebentar. Oh, ratasiki. Perhatikan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, perhatikan saudara, dikatakan di situ, engkaulah Petrus, sebuah batu, dan di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku, dan segala kuasa neraka tidak dapat mengalahkannya. Garis bawahi, tidak dapat mengalahkannya. Inilah gereja yang akan berdiri teguh, dibangun di atas fondasi yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Setiap gereja yang tidak dibangun dalam doktrin kristologi tentang Kristus itu adalah akan error. Mereka akan berjalan berkata pelayanan, berjalan berkata Yesus, tapi sebenarnya berjalan di dalam banyak kepalsuan, karena hidup tidak terpola secara akurat. Kita mengatasnamakan pelayanan, tapi seringkali ada banyak hal yang masih mengikuti kita, ambisi kita, motivasi kita. Kita berpikir dengan mudahnya bisa melayani, dengan mudahnya kita bisa membangun gereja, dengan mudahnya kita bisa berkhotbah. Oh saudara, mari kita benahi hati kita, periksa hidup kita. Jika kita benar-benar terus dipolakan dalam kebenaran, maka pewahyuan firman akan datang dengan seluruh hidup kita. Amin, saudara. Itu sebabnya perhatikan baik.
Gereja yang dihubungkan kepada Allah, perhatikan baik, di dalam aliran pewahyuan, perhatikan ayat 19, tunjukkan ayat 19. Perhatikan, gereja yang dihubungkan kepada Allah ya di dalam aliran pewahyuan dengan baik memiliki kunci-kunci kerajaan Allah untuk menghancurkan kerajaan iblis, untuk menghancurkan segala kekuatan neraka yang coba menyerang hidup kita, yang coba datang menghancurkan hidup kita, menyetop perjalanan kita. Engkau memiliki kunci-kunci kerajaan Allah. Alkitab berkata, saudara, coba kita baca. Dan aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Pintu apapun yang kau kunci di bumi, ini akan terkunci juga di surga. Dan pintu apapun yang kau buka di bumi ini akan terbuka juga di surga. Dengar baik-baik. Ini tidak sekedar kita kutip-kutip saja sembarang, tapi pastikan hidup kita begitu kuat. Kita dibangun akurat di dalam dia, sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan itu benar-benar terjadi. Katakan amin, saudara. Karena itu pastikan hidup kita sebagai gereja terhubung dengan ruang tahta, terhubung dengan Bapa, terhubung dengan Dia sebagai Allah yang hidup, sebagai Tuhan yang berkuasa, pemilik semesta alam, pemilik dari hidup kita, Allah pencipta semesta alam. Maka saya percaya kita akan diamankan oleh Tuhan melalui pewahyuan itu. Dengar baik-baik, kita dari hari ke hari dapat mengikat dan menutup, menghancurkan, membangun, meruntuhkan. Ada kuasa otoritas yang Dia berikan untuk kita. Allah memberikan kepada kita gerejanya otoritas dan kuasa. Untuk apa, saudara? Menjaga dan mengamankan kehidupan kita, menjaga dan mengamankan kehidupan keluarga kita, bumi ini, karena kita diberinya kuasa dan otoritas. Amin. Kita menjadi orang kerajaan Allah, pemerintahan Allah di bumi ini. Itu sebabnya Yesus mengajar melalui doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 10. Di sana dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi saudara, ketika kita mengerti, maka kita tidak lagi berdoa hanya untuk kepentingan kita, tapi kita mulai berdoa mendeklarasikan apa yang menjadi tujuan Tuhan dari hari ke bangsa kita dan mengamankan seluruh keluarga rohani kita. Amin, saudara. Mempercaya Tuhan akan terus menolong kita dari hari ke hari. Itu sebabnya pastikan ketika kita diberi kuasa, Alkitab berkata, pujian berkata, ku diberi kuasa dari Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku, ku pakai kuasa. Amin. Berpujian tadi dalam deklarasi pujian kita tadi mau masuk firman apa tadi, saudara? Ku terima kuasa menggetarkan dunia. Jadi kita diberi kuasa, diberi otoritas. Untuk apa, saudara? Mengamankan bumi ini dengan apa? Otoritas kuasa Tuhan, sehingga pemerintahan Tuhan bisa berdiri, kerajaan Allah bisa nyata di bumi seperti di surga. Terjadi di bumi seperti di surga, terjadi dalam keluargamu seperti di surga. Apa yang ada di surga itu terjadi di bumi. Apa itu pemerintahan Allah? Pemerintahan Allah bicara tentang sistem kerajaan itu. Kerajaan Allah itu bicara tentang sistem pemerintahan Tuhan yang ada di surga dan di bumi. Terjadi kalau kita sungguh-sungguh dari waktu ke waktu terus memastikan kehidupan kita dibangun dan diset. Keadaan apapun, saudara, kita akan menjalani dengan bukan lagi dengan kekuatan kita, tapi kita melihat realita hadirat Tuhan akan selalu menghubungkan kita. Kita alami kuasa Tuhan itu bekerja. Begitu mungkin saudara sakit, saudara berdoa, saudara deklarasi, menyembah, engkau bangkit dengan kuasa, bangkit di dalam roh, akan segera beres. Tuhan memberikan kita jalur, kita punya akses untuk bisa melobi di ruang tata. Ketika engkau dapat hak sebagai anak, engkau dapat melobi di ruang tata. Engkau punya akses, amin. Bukan tidak punya akses. Kalau orang masuk ke Freeport punya ID, harus punya ID, maka kita juga punya akses karena kita memiliki keterhubungan dengan Bapa. Kita adalah anak, sehingga pada waktu kita sesuatu berhak untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, itu terjadi karena kita dibangun di dalam Dia. Amin, saudara. Di luar daripada itu, saudara tidak akan mungkin menerimanya. Itu sebabnya siang hari ini pastikan gereja melakukan penjagaan rohani. Saudara dan saya harus melakukan penjagaan rohani. Untuk apa, saudara?
di atas bumi, di atas muka bumi ini, sehingga surga makin menjadi nyata. Menjaga iklim rohani, gereja harus memastikan. Itu sebabnya kalau kita lihat gereja, para pendoa keliling, mungkin doa keliling ini dan itu, saudara, salah satu bagian yang mungkin mereka lakukan untuk apa? Menjaga iklim rohani. Kita juga mungkin bukan berarti kita tidak pergi jalan doa di sini dan sana sesuai arahan Roh Kudus. Engkau sedang berdoa mendeklarasikan iklim rohani di atas kota ini berubah. Iklim rohani di atas kota kami dilindungi Tuhan. Atmosfernya kondusif. Semua orang hari-hari ini di-set terus cari Tuhan, mencari Tuhan. Bukan sebaliknya. Seluruh kondusif kota ini ada di dalam kondusifnya kota ini akan membawa damai, membawa sejahtera, membawa sukacita. Bukan ada kekacauan, bukan ada ketidakdamaian, bukan ada pencurian, penghancuran, tetapi sebaliknya orang-orang berlari kepada Tuhan. Karena kita terus berdoa, minta iklim rohani di atas kota kita kondusif. Atmosfer ilahi di atas kota kita kondusif, sehingga terjadi terobosan rohani. Pemerintah diselaraskan, para pemimpin, orang-orang bekerja lapangan seperti sekarang, ketua tim COVID dan seluruh anggotanya, seluruh timnya bekerja dengan maksimal. Para perawat, para dokter, para mantri, mereka semua bisa maksimal dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Karena kita melepaskan kuasa Tuhan, kita menjadi orang-orang yang melepaskan kuasa Tuhan, berotoritas untuk melepaskan atmosfer di atas kota kita kondusif bagi Tuhan. Orang-orang sembuh, banyak orang sembuh, banyak orang mengalami lawatan Tuhan. Ketika mereka mungkin sekarat sekalipun, kuasa Tuhan akan memulihkan mereka. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin, saudara. Itu sebabnya mari pastikan kita terus menjadi representasi dari Allah di bumi ini. Kita menjadi agennya di bumi, agen surga di bumi. Karena hidup kita terpola. Amin, saudara. Pastikan seluruh kehidupan kita terus dibangun secara akurat untuk kita dapat merepresentasikan apa yang Bapa mau, yaitu mendirikan kerajaannya di bumi ini. Dengan apa? Melalui hidup kita. Hidup kita yang terus terpola dalam kebenaran, sehingga banyak orang akan ikut, banyak orang akan mengikuti, banyak orang akan, seperti ini, kehidupan yang benar itu seperti ini, saudara. Amin. Walaupun mungkin masih ada banyak orang masih berpikir-pikir itu bukan urusan kita, tetap lakukan bagian kita, taat dan setia, karena akan ada perbedaan. Engkau dibedakan dari yang lain. Saya berdoa ini terjadi dalam hidupmu. Engkau akan memiliki pengaruh, engkau akan memiliki satu kekuatan. Itu bukan kekuatanmu, tapi karena engkau membangun hidup sungguh-sungguh di dalam Dia, maka engkau punya power, punya pengaruh di alam semesta ini. Engkau selalu menjadi orang yang tanda dan alamat. Engkau memiliki pengaruh, mengamankan rumah tanggamu, mengamankan di tempat di mana engkau bekerja, sehingga manifestasi kuasa kegelapan, manifestasi kuasa dunia tidak bisa menjamah engkau dan mengamankan pekerjaanmu. Engkau ada di sana, tapi Tuhan intervensi hidupmu. Katakan amin. Itu manfaat yang ke-8, yang terakhir. Jadi manfaat berjalan di dalam pewahyuan. Gereja akan menang di bumi. Saudara, saya mengalami kemenangan. Amin, saudara. Jadi kalau kita nyanyi pujian, ya itu tadi, kuasa-Mu yang membebaskan kami. Ya, kita tidak cuma lata menyanyi, tapi itu menjadi deklarasi kuasa Tuhan membedakan kita. Kita dibedakan dari yang lain karena hidup sungguh-sungguh. Jika Alkitab dalam Ulangan pasal 28 katakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, artinya akan ada perbedaan. Kita dibedakan dari yang lain. Itu sebabnya posisikan diri kita sebagai orang benar yang berbeda. Ini bukan sok-sokan, tapi ini adalah satu pilihan. Saudara dan saya harus memutuskan untuk berkata, saya adalah orang benar yang berbeda. Saya adalah orang yang dibangkitkan Tuhan hari-hari ini, meresponi Tuhan, diselaraskan dalam pengetahuan dan pewahyuan firman, sehingga kehidupan saya makin alami peningkatan, berlari mengejar Tuhan, memposisikan diri, makin gila-gilaan, makin mati-matian, habis-habisan mentaati Tuhan. Apapun tidak lagi engkau pikir, engkau membuat sesuatu pertimbangan-pertimbangan, tapi engkau percaya ketika dasar keyakinan itu benahi, doktrin pengajaran kerasulan ini datang merestorasi hidupmu, maka engkau mulai sadar bahwa tidak cukup kita sekedar menjadi anggota gereja, sudah dibaptis selesai, berbahasa roh selesai, tapi menolong diri sendiri pun tidak bisa. Kalau saudara untuk bisa pun tidak bisa, ayo bangkit di dalam roh. Saya percaya Tuhan terus melatih kita, Roh Kudus akan melatih kita, itu akan memaksimalkan kehidupan kita.
gereja hari-hari dan hari-hari ke depan. Karena itu teruslah bergaul dengan Roh Kudus, pastikan hidup kita terus dibangun. Amin. Gereja akan memastikan bahwa sorga terus menerus terbuka bagi umat Tuhan. Gereja akan memastikan bahwa ketika kita terus terhubung dengan ruang tahta, ada intervensi Tuhan atas bumi. Seperti lagu kita tadi, ku terima kuasa menggetarkan dunia, gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir membanjiri bumi. Itu kata-kata pujian yang dalam, saudara. Sebuah deklarasi. Karena itu mari kita terus deklarasikan, keluargaku ada di dalam intervensi Tuhan. Oh, seluruh kota kami ada dalam intervensi Tuhan. Seluruh keluarga rohani jemaat kami GP Apostolik, keluarga rohani GP Apostolik ada di dalam intervensi Tuhan. Tidak ada yang bermain-main. Tidak ada godaan-godaan apa yang coba masuk dan mendistract kehidupan kita. Tetapi kita semua terus taat, terus setia, makin bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Engkau dibenahi dari doktrin yang salah, dari kehidupan yang sudah terbangun begitu familiar spirit, menganggap biasa-biasa. Tidak lagi. Engkau akan dari hari ke hari makin berbeda, akan diselaraskan sehingga hidupmu tak akan sama. Pola pikirmu, mindsetmu berubah karena pewahyuan akan mengekspos segala hal yang bertentangan, yang tidak benar, yang hanya agamawi. Engkau dikeluarkan dari kebodohan supaya engkau makin berjalan dengan kemenangan, dari glory ke glory, dari kemenangan yang satu kepada kemenangan berikutnya. Itu sebabnya pastikan mari kita terus menerus tersedia, terbuka. Tuhan mengoreksi kita, Tuhan bergerak, Tuhan kita izinkan untuk terus merestorasi hidup kita. Karena dengar baik, tujuan Allah atas hidup kita secara supranatural harus terrealisasi dalam hidup kita. Kita alami ada kelepasan, kita alami ada kemenangan, kita alami ada restorasi, kita alami ada pemulihan. Keluarga kita mulai kokoh, keluarga kita mulai satu. Tidak ada lagi celah, karena intervensi surga itu benar-benar nyata dalam hidup kita, nyata atas keluarga kita, nyata atas pekerjaanmu, nyata atas bisnismu, nyata atas kota ini, nyata atas bangsa kita. Oh, terjadilah, terjadilah, terjadilah. Oh, mari doa. Kota karalabasya karalabase. Bapak, kami deklarasikan firman yang kami sudah dengar siang hari ini terimpartasi, pergi dan melaksanakan tujuannya atas kehidupan kami. Kami manfaat berjalan di dalam pewahyuan ini akan membawa kami dan memposisikan kami, memastikan kami tidak lagi menjadi orang percaya biasa-biasa, tetapi kami terus bangkit di dalam roh. Kami kuat, kami kokoh karena pewahyuan firman membangun kami. Material firman itu menjadi amat sangat penting, suplai yang penting setiap hari untuk men-set hidup kami. Kami tidak lagi hidup manusiawi. Oh, kami berjalan di dalam anugerah Tuhan. Kami berjalan di dalam otoritas Tuhan. Karena Tuhan memberikan kami kuasa, memberikan kami otoritas, memanifestasikan apa yang ada di sorga terjadilah di bumi. Apa yang ada di sorga terjadi di bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Koratasi kiaralabasi. Kita karalabasi. Syakar. Jika ada keluarga yang lagi nonton masih kondisi kurang fit, mari terima kesembuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, lepaskan kuasa mujizat Tuhan, aliran kesembuhan dari ruang tahta. Engkau alami kesembuhan di dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi atasmu. Tubuhmu sehat, tubuhmu sembuh dari segala sakit penyakit. Hamba katakan hari ini, saya berkata kepadamu, sistem kekebalan tubuhmu berfungsi dengan normal. Semua virus, bakteri, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa firman terjadi atas engkau, sehat dan kuat di dalam kuasanya. Hamba lepaskan itu terjadi. Terima kesembuhan.
Kami lepaskan kuasa Tuhan buat Mami Marta di rumah sakit. Kuasa Tuhan bekerja, HP-nya naik, HP-nya berfungsi dengan normal, sehingga semua bentuk apapun sakit penyakit kami berkata, seluruh saraf di dalam tubuhnya, semua otot-otot, semua dalam tubuhnya, aku katakan semua berfungsi dengan normal, berfungsi dengan normal demi nama Yesus. Terima kasih Bang. Kami bersyukur kepada Tuhan siang hari ini. Sungguh Engkau ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Kami menyerahkan selalu hidup kami di dalam arahan Tuhan. Menyerahkan hidup kami selalu dalam pengawasan-Mu. Intervensi hidup kami Tuhan. Seluruh keluarga, dimanapun kami pergi, kami berada. Kekuasaan Tuhan menyelimuti kami. Suasana surga itu terus mencengkram kami. Karena kami membangun kecenderungan hati kami tertuju selalu kepada kebenaran, sehingga kebenaran akan mengamankan hidup kami. Pada waktu kami setuju dengan firman, taat, makin tekun, makin setia, firman akan menjamin kemenangan atas hidup kami. Oh, hamba berdoa, terjadilah di dalam nama Yesus. Kami berkati kota kami dalam nama Yesus. Sejahtera kota kami, sejahtera kami juga. Intervensi Tuhan atas kota kami. Atmosfer di atas kota ini kondusif bagi Engkau, bahwa setiap orang hari-hari ini berlari kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhan jaminan hidup. Mau agama apapun, hamba berdoa terjadi perjumpaan secara pribadi, sehingga setiap orang hari-hari ini mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terjadi atas kota kami. Berkat Allah mengalir bagi pemimpin kami. Oh, biarlah mereka bertugas oleh hikmat Allah dapat mengatasi, membendung, membatasi segala bentuk penyebaran COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, para dokter, para perawat, mantri, semua Tuhan, tim gugus COVID-19, kami berdoa kuasa Tuhan bekerja atas mereka di dalam nama Yesus. Dan Pak Bupati, Wakil Bupati, semua jajarannya diberkati oleh Tuhan. Kami lepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Indonesia dalam intervensi Tuhan. Di kondisi ini bela Indonesia benar-benar melihat tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang menyertai dan membela Indonesia. Kami mohon belas kasih Tuhan atas bangsa kami. Beri hikmat bagi pemimpin kami. Kami percaya Indonesia akan melewati semua krisis ini dengan percaya sungguh-sungguh hanya kepada Engkau Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu siang hari ini. Semua keluarga rohani, hamba percaya yang sakit sudah sembuh. Hamba akan menerima kesaksian mereka bahwa mereka sudah sembuh. Mereka alami mujizat Tuhan, alami intervensi surga, sehingga segala sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur siang hari ini. Baik ada keluarga ada di luar kota juga, Tuhan lawat mereka, jamah, lindungi, dan senantiasa ada di dalam penyertaan Tuhan. Di segala jalan mereka alami realitas surga itu terjadi. Kami berdoa bersyukur, meteraikan firman siang ini Bapak. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih untuk anugerah Tuhan siang ini buat hamba secara pribadi. Mampukan hamba untuk aktivitas selanjutnya. Roh Kudus bantu, Roh Kudus tolong, sehingga semua urusan hamba hari ini bisa selesai. Hanya namamu ditinggikan, dimuliakan. Hamba berdoa bersyukur demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semua. Tuhan berkati kita, kiranya apa yang saudara dan saya sudah terima siang hari ini, mari baik saudara, karena setelah ini pun saya akan selalu meluangkan waktu untuk menonton, mendengar kembali apa yang Tuhan sudah percayakan. Walaupun saya yang berbicara, tapi saya hanya alat, dan seringkali ada hal-hal yang Roh Kudus bukakan, itu yang terus menambah pengetahuan, pewahyuan firman dari hari ke hari, sehingga kita makin dibangun. Tuhan berkati kita semua siang ini, yang tetap mendorong engkau, tetap satu hati, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Tetap satu hati, tetap teguh, terus saling mendoakan, bergandengan tangan, saling menopang, bersatu kita teguh. Kalau kita bercerai pasti runtuh. Karena itu mari terus jaga kekompakan, terus satu, saling mendoakan, dengarkan arahan jika ada hal penting segera eksekusi. Tuhan berkati kita siang ini, mempercaya kita semua ditolong Tuhan untuk makin taat, makin setia kepada Tuhan. Eksekusi semua apa yang Roh Kudus ingatkan, karena itu akan membawa hidup kita makin hari makin kuat, makin strong, berjalan bersama Dia. Tuhan berkati. Selamat siang. Shalom.